Yang pertama adalah ini sebagai review bahwa pernikahan kalian berdua itu penting bagi Tuhan. Saya berdoa Andrian dan Gaby itu boleh menangkap bahwa pernikahan kalian berdua itu penting bagi Tuhan. Begitupun buat Bapak Ibu yang sudah menikah, mungkin sudah cukup lama. Saya mau katakan yang sama juga, bahwa pernikahan kalian berdua, pernikahan Bapak Ibu itu penting bagi Tuhan. Karena Alkitab mencatat dengan amat sangat bagaimana posisi pernikahan itu sangat penting bagi Dia. Kitab Kejadian dibuka dengan pernikahan Adam dan Hawa. Dari sebuah gambaran, dari sebuah episode penciptaan. Penciptaan semua mulai dari Dia ciptakan binatang, cakrawala dan lain sebagainya. Sejujurnya Dia ciptakan itu semua untuk sebuah pernikahan Adam dan Hawa. Itu membuktikan bahwa pernikahan itu penting bagi Tuhan. Karena Dia buka episode di kitab Kejadian dengan pernikahan agung yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pernikahan Adam dan Hawa. Sebegitu pentingnya sampai membuat kuasa kegelapan begitu iri dan berusaha untuk menipu pernikahan pertama dan berhasil. Singkat cerita, manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa kok iblis begitu getol untuk menghancurkan pernikahan? Karena penting. Amin, Andrian dan Gaby. Mujizat pertama Tuhan Yesus itu dilakukan di pesta sunatan atau pesta pernikahan. Bukan pesta sunatan Bapak Ibu. Walaupun anak di Israel di usia 8 hari itu selalu disunat. Saya tinggal di desa. Saya punya teman-teman orang-orang desa. Salah satu yang paling menyenangkan adalah pesta sunatan Bapak Ibu. Ya kan, mungkin jarang lah kalau di Jogja ini saya tidak pernah mendengar ada anak yang dipestakan karena sunatan. Tetapi di zaman saya, karena saya tinggal di kampung 20 kilo dari Pekalongan, saya di pinggir jalan Dendels ya. Jadi jalan yang menghubungkan antara Anyar Panarukan itu. Nah, saya di pinggir jalan itu. Jadi desa betul, karena saya baru SMA kelas 3 baru listrik masuk ke kampung kami itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kondisi desanya seperti apa. Nah, yang saya paling suka adalah saya lihat teman-teman saya sunatan, dipestakan pakai sarung gitu ya, pakai sarung, dan itu menyenangkan sekali karena saya bisa lihat teman-teman saya dipestakan. Tetapi Yesus membuat mujizat bukan di pesta sunatan, walaupun sunat penting pada zaman itu di Israel. Kenapa kok Yesus bikin mujizat pertama di pesta pernikahan? Karena pernikahan penting. Amin. Dia tidak mau izinkan sebuah kegagalan, sebuah kekacauan di dalam yang namanya pernikahan. Karena itu pada waktu dia diundang, dia mau datang. Kenapa? Karena itu penting buat dia. Saya tahu bahwa dia ajak semua bodyguardnya 12. Dan itu pasti membutuhkan makanan yang cukup banyak. Tetapi di dalam hati saya menangkap bahwa dia memang rindu untuk membackup yang namanya pernikahan. Kenapa? Karena ini institusi yang dia bangun. Dan dia pengen pastikan bahwa dia berhasil. Sampai hari ini kita mengenal dan kita terus terngiang bahwa mujizat pertama Yesus ada di pesta pernikahan. Semua pengajaran apapun diajarkan kepada anak-anak, kepada orang dewasa, menceritakan bahwa mujizat pertama Yesus di pesta pernikahan. Dan itu penting buat Tuhan. Kitab Wahyu ditutup juga dengan pernikahan anak domba, Wahyu 19. One day, satu hari kita akan bersatu dengan kepala gereja, yaitu Yesus. Dari awal sampai akhir, pernikahan itu mewarnai. Dan yang ajaib adalah kitab Efesus menegaskan bahwa hubungan Yesus dengan gerejanya, dengan kita, itu diibaratkan dengan pernikahan. Itu penting. Karena itulah
Karena ini penting. Jadi baik Adrian maupun Gaby mesti yakin dari pihak Tuhan backupnya full. Dari pihak Tuhan jangan diragukan bahwa dia akan topang, dia akan dukung, dia akan lakukan semua daya upaya, dia akan sediakan kekuatan surga yang begitu luar biasa untuk membuat pernikahan kalian berhasil. Dari pihak Tuhan jangan diragukan, karena dia adalah pribadi yang akan membuat pernikahan kalian berhasil dan menjadi berkat. Pertanyaannya adalah dari pihak kalian berdua. Dari pihak Adrian dan dari pihak Gaby. Ini poin kedua yang saya mau bagikan. Ini waktunya untuk kalian terus lanjutkan. Untuk membangun persahabatan dengan pasangan. Amin. Bahwa pernikahan adalah persahabatan seumur hidup. Pernikahan itu gambarannya bukan seperti ring tinju Bapak Ibu. Buat yang muda-muda kalau berpikir bahwa pernikahan adalah ring tinju, ubah pemikiran kita terlebih dahulu. Karena pernikahan bukan ring tinju. Tempat di mana kita melampiaskan kekesalan, tempat di mana kita bersitegang dengan pasangan kita, tempat di mana kita menumpahkan semua sumpah serapah dan semua kekecewaan dan kemarahan kita. Tidak. Pernikahan adalah tempat persahabatan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan setiap saudara punya sahabat. Dan kalau kita dengan sahabat kita bisa dekat satu sama lain. Ya kan? Kita bisa lakukan apapun dengan sahabat kita. Ini yang saya mau ulang kepada Andrian dan kepada Gaby. Sahabat terbaik Andrian adalah Gaby. Sahabat terbaik dari Gaby adalah Andrian. Pasangan adalah pribadi terbaik setiap kalian sebagai tempat cerita atau tempat curhat. Bukan yang lain. Orang pertama yang tahu pergumulan Gaby adalah Andrian. Orang yang pertama yang tahu pergumulan Andrian adalah Gaby. Bukan teman-teman kamu yang di luar. Kita punya teman-teman, betul. Tetapi detik di mana kita mengambil keputusan untuk menikah, kekuatan yang namanya kekuatan bujangan itu kita salibkan. No more bujangan pada waktu kita mengambil keputusan di dalam pernikahan. Sahabat terbaik buat kalian berdua adalah pasangan kalian. Tempat kalian cerita. Itu sebabnya baik Andrian maupun Gaby punya bagian. Bagian Tuhan jelas pengen buat berhasil. Tapi bagian kalian berdua adalah mengupayakan dengan kekuatan anugerah, keperkasaan Tuhan yang disediakan buat kalian berdua untuk membuat juga berhasil. Amin. Persahabatan itu harus diupayakan, ngobrol dengan pasangan itu harus diupayakan. Amin. Dan itu harus dibangun. Kadangkala membutuhkan pengorbanan. Bukan kadangkala sejujurnya buat yang sudah menikah bukan kadangkala, sering kali. Ya kan? Membutuhkan pengorbanan, ya itulah pernikahan. Pernikahan itu tidak pernah membutuhkan harusnya tidak membutuhkan saling menuntut, tetapi saling berkorban. Itu bagian yang kita harus lakukan. Pengorbanan, pengertian, menyesuaikan satu sama lain. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesuaikan. Cara mencet pasta gigi mesti disesuaikan. Betul ya? Kalau saya gosok gigi terserah saya, mau mencet dari bawah, mau mencet dari atas, yang penting keluar kok. Ya kan? Tidak ada masalah, ya kan? Saya nggak ngerti Andrian mencetnya dari bawah atau dari atas atau dari tengah. Gaby dari siapa? Ya kan? Jangan jadikan itu menjadi masalah besar. Wong urusan odol kok jadi masalah besar. Sesuaikan saja.
Jangan itu mengambil damai sejahtera dari hati setiap kita. Itulah persahabatan. Ya kan? Itulah persahabatan. Saling melayani satu sama lain, ya kan? Kami berdua memutuskan setelah anak-anak besar tidak ada ART, asisten rumah tangga. Dan saya suka untuk setiap kali setelah makan, tiap kali, ya kan. Saya bereskan semuanya. Bereskan saya cuci semuanya mulai dari piring dan lain sebagainya. Bukan apa-apa. Karena saya pengen membangun sebuah pernikahan yang ajaib. Pernikahan yang ajaib tidak pernah dilahirkan dari tuntutan. Tapi pada waktu kita berkorban dan memberi, maka kita akan lihat keajaiban pernikahan. Amin. Ini sebenarnya mengulang dari apa yang di bimbingan pranikah, ya kan? Lakukanlah itu. Kerjakanlah untuk memperkuat persahabatan. Karena itu buat Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah lama tidak pernah cerita dengan pasangan kita. Siang hari ini biar kebenaran firman ini memulihkan. Habisnya jengkelin nih Pak. Emang kita gak jengkelin di hadapan Tuhan toh Bapak Ibu? Yang percaya katakan amin. Kita ini pribadi yang jengkel. Kalau orang Jawa Timur katakan bencekno. Buat yang dari Jawa Timur. Ya kan? Kita ini orang yang bencekno di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah hilangkan kasih setianya di dalam hidup setiap kita. Kalau pasangan kita salah satu, ya langsung lepaskan pengampunan. Biar dibereskan. Sehingga kita bisa ngobrol lagi. Membangun persahabatan lagi. Kenapa kita mesti lakukan itu Bapak Ibu? Karena pernikahan diibaratkan seperti taman yang harus dirawat. Yang harus dibangun. Taman yang baik itu harus diperjuangkan. Pernikahan yang baik itu bukan hadiah dari sorga Bapak Ibu. Walaupun surga membackup dengan penuh, tetapi pernikahan yang berhasil itu bukan hadiah dari sorga. Ada sacrifice, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Bersyukur mereka berdua bahasa kasihnya sama, waktu bersama, benar ya? Itu anugerah itu loh. Kalau Pak Budi Pras mungkin berbeda kali ya sama istrinya atau sama? Bahasa kasihnya sama? Beda. Saya juga berbeda. Saya melayani, ya kan ada 5 bahasa kasih Bapak Ibu. Saya melayani istri saya waktu bersama. Awal-awal saya menikah, saya berpikir bahwa waktu bersama itu buang-buang waktu. Nah itu yang membuat konflik Bapak Ibu. Saya sukanya melayani. Makanya buat saya membersihkan rumah, membersihkan alat-alat dapur buat saya itu sudah alamiah sekali. Tetapi itu gak nyambung. Ya, bersyukur buat kalian berdua. Untuk kalian berdua bahasa kasihnya sama sehingga itu mempermudah untuk membangun persahabatan. Dan harus terus diperjuangkan persahabatan itu. Membutuhkan kerja keras bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bahwa ternyata dari pihak Tuhan itu dia rindu pernikahan itu berhasil. Kalau dari pihak kalian berdua memberi diri untuk berjuang, bekerja keras untuk mewujudkan pernikahan yang ajaib. Maka saya mau bagikan yang ketiga bahwa ada itu rahasia keajaiban pernikahan. Mari kita lihat, saya mau ajak sama-sama dari 2 ayat saja. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya sederhana dan jelas sekali di sana, perkawinan di Kana. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Hari itu ada sebuah cerita di dalam sebuah episode pelayanan Yesus di awal pelayanannya. Dia diundang di pesta pernikahan. Kenapa diundang oleh ibunya? Dia tidak pernah membayangkan bahwa pesta pernikahan itu atau pernikahan itu akan kehabisan anggur. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka kehabisan anggur. Tetapi ada Yesus di sana. Karena ada Yesus di sana, maka terjadi sesuatu yang ajaib. Tapi ayat itu menarik sebenarnya Bapak Ibu. Karena ayat itu dituliskan bukan mereka kekurangan anggur, baru setelah itu Yesus diundang. Bukan. Ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu diundang terlebih dahulu. Singkat cerita, pada waktu Yesus diundang, tiba-tiba terjadi kekurangan anggur. Poinnya apa Bapak Ibu? Poinnya apa Adrian dan Gaby? Izinkan Yesus itu ada di depan pernikahan kalian. Jangan pada waktu kita kehabisan atau kekurangan anggur atau mengalami problem, mengalami tantangan apapun baru teriak kepada Yesus. Yesus harus ada di depan terlebih dahulu. Yesus harus memimpin kalian terlebih dahulu. Yesus harus menjadi yang utama dan yang pertama terlebih dahulu. Karena itulah ayat ini ditulis di ayat kedua. Baru di ayat ketiga dijelaskan mereka kekurangan anggur. Saya tidak ngerti dengan pernikahan Bapak Ibu. Yang mungkin sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun ataupun bahkan lebih. Dan mungkin Bapak Ibu katakan, Pak saya kekurangan anggur. Tidak ada kemanisan di dalam pernikahan kami. Mudah Bapak Ibu. Kembali kepada Yesus yang empunya pernikahan itu. Mobil Toyota itu kalau mau bagus, masukkan ke bengkel Toyota. Tahun berapa ya? Saya punya mobil, saya beli mobil murah sekali dari kakak saya. Kok beli yang murah Pak? Uangnya cukupnya segitu Bapak Ibu. Jadi saya beli mobil itu. Itu mobil Eropa. Mobil Citroen katanya, Citroen itu ya. Mobil yang belakangnya bisa naik ke atas. Tetapi itu tidak semua bengkel bisa. Apalagi bengkel Jepang gak bisa membetulkan itu. Jadi mobil itu pilihannya cuma satu. Tidak boleh mogok dimanapun. Karena kalau mogok tidak ada bengkel yang bisa. Saya punya bengkel di dekat rumahnya Pak Adi ini. Bengkel mobil itu tidak satu-satunya, ada 2 bengkel di Jogja ini. Mobil itu hanya dimasukkan ke 2 bengkel itu yang bisa. Sama pernikahan kita, kalau kita kehabisan anggur, masukkan ke bengkelnya Tuhan Yesus, maka dia akan bisa bereskan. Jadi buat Adrian, buat Gaby, utamakan Tuhan. Izinkan dia ada di depan. Sebelum mengambil keputusan apapun, izinkan dia berbicara, dia memimpin. Semua keputusan apapun. Izinkan Tuhan memimpin dan menjadi jurumudi buat kalian. Bukan pada waktu kita mengambil keputusan, kita ambil keputusan terlebih dahulu, baru setelah itu ngomong Tuhan berkati. Izinkan terlebih dahulu. Dia setuju, dia memberi arahan, dia memberikan lampu hijau atau tidak. Karena detik di mana dia diizinkan untuk memimpin. Pada waktu dia diizinkan untuk masuk di dalam pernikahan kalian berdua, apapun juga dia akan bisa lakukan. Amin. Kalau kita kenal Yesus, Yesus yang sama, yang diundang di pesta pernikahan itu adalah Yesus yang mencelikkan mata dari Bartimius, Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai selesai.
Yesus yang sama yang menyembuhkan perempuan sakit pendarahan. Markus pasal yang kelima. Dan Yesus yang sama yang membangkitkan anak dari Yairus. Itu juga di Markus pasal yang kelima. Dan dia yang menyembuhkan. Yesus yang sama yang menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum di Matius pasal yang ke-8. Kalau Yesus yang sama, kamu undang di dalam pernikahan kamu. Apa sih yang kalian takutkan? Pak, saya lagi bergumul untuk rumah. Bagi Tuhan memberikan rumah, itu sungguh-sungguh amat mudah. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Yesus yang sama, yang melakukan banyak keajaiban. Di mana-mana dia lakukan keajaiban kok. Orang mendengar Yesus itu langsung datang, aku pengen disembuhkan. Undanglah Yesus yang melakukan keajaiban di dalam pernikahan kalian. Maka kalian akan lihat keajaiban demi keajaiban. Campur tangan ilahi, pertolongan Tuhan, terobosan, kerja kuat kuasa Allah. Dan apapun yang kalian hadapi, kalian bisa handle dan kalian bisa memenangkan. Amin. Yesus harus yang utama. Praktisnya bagaimana, Pak? Yang pertama adalah bangun kedekatan dengan pasangan melalui doa, membaca Alkitab, dan penyembahan bersama. Sederhana. Mengizinkan Yesus ada di depan itu sederhana. Bangun kedekatan dengan pasangan dengan doa bersama. Andrian, engkau adalah imam, engkau adalah kepala, dan engkau adalah nabi buat keluargamu. Pimpin istrimu dan nanti anak-anakmu untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Pembacaan firman. Saya nggak ngomong pembacaan Alkitab. Pembacaan firman yang sama. Kalau Alkitab pasti sama, tapi belum tentu bacanya di ayat yang sama. Saya mau katakan baca di ayat yang sama. Di hari yang sama baca di ayat yang sama. Maka tiba-tiba kuasa firman itu akan menyatukan kalian berdua. Komunikasi kalian akan tiba-tiba nyambung. Kenapa? Siapa yang membuat nyambung? Tuhan. Sang firman itu yang kita undang di dalam keluarga dan diundang di dalam pernikahan kita. Melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bangun kedekatan. Melalui mesbah keluarga berdoa. Doa bersama. Ya kan? Andrian inisiatif untuk berdoa. Pak, kalau saya di luar kota gimana? Kalian berdua kan sudah menjalani hubungan jarak jauh. Satunya di Jakarta, satunya di Surabaya. Ya kan? Saya bimbingan pranikah sama mereka selalu ketemunya di WA, video call. Satunya ada di Surabaya, satunya di Jakarta, Bapak Ibu. Ya kan? Kalian sudah pernah melewati masa-masa membangun hubungan jarak jauh. Pada waktu tiba-tiba kalian keluar kota ada tugas pekerjaan. Malam, gunakan waktu untuk video call, saling mendoakan. Amin. Jangan lewatkan satu hari pun tidak mendoakan pasangan dan tidak saling mendoakan. Sesederhana itu Bapak Ibu dan setiap saudara. Rahasia pernikahan yang ajaib itu bukan di awang-awang. Itu hal sederhana yang kita bisa raih dan kita bisa lakukan. Yang kedua adalah bangun kedekatan dengan pasangan melalui ibadah bersama di tempat yang sama dan melayani bersama. Jangan satunya di ibadah di A, satunya ibadah di B. Enggak Bapak Ibu dan setiap saudara. Juga tidak buat Adrian dan Gaby. Amin. Layani Tuhan bersama. Layani Tuhan bersama. Ya kan. Dan yang ketiga adalah bangun kedekatan dengan pasangan. Dengan cara apa? Bergumul bersama saat menghadapi tantangan. Jangan menyalahkan satu sama lain.
Kita bisa dekat dengan pasangan, kita bisa mengalami rahasia keajaiban pernikahan dengan bergumul bersama. Bukan pada waktu menghadapi tantangan lalu pas salah satu dari kalian katakan, ya udah itu kan kamu yang bertanggung jawab. Enggak. Saya ada tetap bersama dengan kamu. 3 tahun yang lalu pada waktu saya mengalami sebuah kegagalan besar, saya tidak pernah mendengar ucapan menyalahkan sedikit pun dari mulut istri saya. Dan itu memulihkan dan itu menyembuhkan. Dan itu yang membawa kemerdekaan di dalam pernikahan. Karena itu saya mengajak, mari izinkan Tuhan menjadi jurumudi. Bergumul bersama Tuhan saat menghadapi tantangan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ini. Mari Bapak Ibu kita lihat satu ayat kembali. Kitab Lukas. Pasal yang pertama, ayat yang kelima. Judul perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau diomong tidak bercacat ya tidak bercacat Bapak Ibu. Jangan diturunkan. Tapi ini yang terjadi. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada waktu mereka bergumul bersama, mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Alkitab catat mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Kita bisa dekat dengan pasangan itu kalau kita menikmati pergumulan bersama saat kita punya tantangan bersama. Amin. Kita bergumul bersama. Zakaria dengan Elisabet ini bergumul bersama. Detik di mana bergumul bersama, pada waktu mereka bergumul bersama, malaikat Tuhan datang dan memberikan jalan keluar. Dan singkat cerita, Alkitab katakan di ayat yang ke-25 katakan, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Akhirnya terjadi keajaiban. Terjadi yang luar biasa dan terjadi yang dahsyat. Apapun yang kalian nanti di perjalanan pernikahan kalian hadapi, jangan saling menyalahkan, bergumullah bersama dengan pasangan. Jangan tinggalkan pasangan seorang diri, tapi bergumullah bersama dengan pasangan dan dengan Tuhan. Zakaria dan Elisabet bergumul bersama dengan Tuhan. Walaupun sudah lanjut usia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa, semuanya mampu dia lakukan. Alkitab catat, dia akhirnya punya anak. Akhirnya dia punya keturunan yang luar biasa. Tuhan janji akan ada lahir keturunan-keturunan yang luar biasa dari hidup kalian. Mari izinkan Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kalian. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu buat kebenaran firman Tuhan sebelum mereka berdua akan mengucapkan janji pernikahan. Tuhan, kami bersyukur buat keajaiban firman-Mu. Kami tahu bahwa kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Ada satu pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya buat Adrian dan buat Gaby. Hiduplah karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena detik di mana engkau percaya kepada Tuhan Yesus,
maka engkau akan lihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus yang membangkitkan orang yang mati, Yesus yang mencelikkan mata yang buta, Yesus yang membuat orang lumpuh itu berjalan, Yesus yang menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, Yesus yang menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum yang lumpuh, Yesus yang membangkitkan anak dari pemimpin rumah ibadah, maka Yesus yang sama itu akan kerja di dalam hidup kalian berdua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Buat setiap pernikahan-pernikahan yang ada siang hari ini, buat pasangan suami istri yang hadir di siang hari ini, yang membutuhkan Engkau, biar Engkau tolong Tuhan, biar Engkau kerja dengan caramu yang ajaib di dalam hati para suami, di dalam hati para istri. Kalau ada hubungan yang sudah retak, bukankah Engkau Tuhan sang spesialis pemulihan, sang spesialis yang bisa merekatkan kembali. Biar kerja dengan caramu yang ajaib Tuhan Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman. Meteraikan di dalam hati setiap kami. Sehingga firman-Mu bertumbuh 30, 60, bahkan maksimal 100 kali ganda di dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.